Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita tentang keuangan. Namanya Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 pertama muncul di Indonesia, semua sektor terdampak virus ini. Iklim di bidang ekonomi, khususnya investasi, berubah drastis. Banyak harga saham yang jatuh pada saat itu, dan masyarakat pun mulai mencari-cari sumber penghasilan dan produk investasi lainnya, termasuk cryptocurrency. Di awal pekan bulan September, harga uang kripto menunjukkan tanda-tanda akan kembali melesat. Dilansir dari CNBC, Bitcoin yang merupakan mata uang kripto dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar berhasil kembali ke atas, yaitu 50.000 US dollar per koin. Sejak Jumat 3 September 2021, akhirnya melesat lebih dari 3% di hari Senin. Level tersebut merupakan level psikologis yang baru dicapai lagi semenjak pertengahan Mei lalu. Hal tersebut ternyata memicu ekspektasi harga Bitcoin dan kawan-kawan akan kembali meroket. Namun di luar dugaan, dilansir dari data Refinitiv sehari kemudian, Bitcoin CS crash hingga lebih dari 17%. Bitcoin berhasil memulihkan diri dengan diakhiri pelemahan 10%. Sejak saat itu, Bitcoin belum bisa bangkit lagi. Nah teman-teman, berikut saya akan uraikan secara singkat kira-kira peristiwa besar apa saja yang terjadi di bulan September yang berpengaruh kepada pergerakan harga Bitcoin CS. Pertama, berita El Salvador. Dilansir dari coinvestasi.com, pada tanggal 7 September 2021, negara tersebut resmi menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi di negaranya. Secara logika, harusnya berita tersebut merupakan stimulus positif untuk komunitas Bitcoin CS, ya teman-teman. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Harga Bitcoin pada hari itu terjun bebas ke harga kurang lebih 40.000 US dollar per koin hingga minggu kedua di bulan September. Hal tersebut diprediksi karena ada segelintir orang yang dengan sengaja melakukan penjualan aset untuk memberi peringatan kepada para komunitas Bitcoin CS, mengingat banyaknya negara-negara superpower yang kontra tentang regulasi penggunaan kripto sebagai mata uang suatu negara. Kedua, kasus Evergrande. Dilansir dari detikfinance.com pada tanggal 21 September 2021, berdasarkan data CoinMarketCap, kapitalisasi pasar kripto secara global turun 1,77% dalam sehari menjadi 1,98 triliun. Penurunan ini karena aksi jual, lantaran adanya kekhawatiran efek penularan China Evergrande Group yang terancam bangkrut dan menyatakan tidak mampu membayar bunga pinjaman jatuh tempo pada tanggal 20 September 2021 karena kesulitan likuiditas. Sebagian para investor saham yang biasanya berinvestasi juga di berbagai aset termasuk kripto mengalami kerugian sedemikian rupa sehingga diprediksi melakukan aksi jual Bitcoin CS untuk menutupi kerugian. Ketiga, isu tapering The Fed. Dilansir dari coinvestasi.com tanggal 21 September 2021, narasi tapering ditujukan agar Bank Sentral Amerika dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika uang yang beredar berkurang, maka nilainya akan naik. Kondisi ini berpengaruh kepada aset beresiko seperti kripto, karena keduanya memiliki hubungan negatif. Saat dolar Amerika turun, investor perlu cara lain untuk menjaga kekayaannya, sehingga investor memilih aset beresiko seperti saham dan kripto. Sebaliknya, jika dolar Amerika sudah naik, maka dorongan untuk menjaga kekayaan melalui aset lain menjadi berkurang. Teman-teman, itulah garis besar peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan ini. Namun, September berdarah yang terjadi pada aset-aset investasi sepertinya tidak akan berlangsung pada minggu keempat. Dilihat dari hari Sabtu tanggal 25 Desember kemarin, pasar sudah mulai menghijau, namun tetap berasa merah karena pengaruh FOMO dari berita future kontrak Amerika dan FUD China. Mudah-mudahan sentimen positif ini berlangsung hingga akhir bulan ya, agar kita bisa cuan bersama meski masih tipis dan September kembali menjadi ceria. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang prank Bitcoin CS di edisi Better alias berita terkini. Tetap disclaimer on ya, karena keputusan investasi merupakan tanggung jawab masing-masing. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita kenal. Sampai jumpa lagi.